Dan karena mendengar kabar itu, mereka pun yaitu Cleopatra dan juga suaminya Marcus Antony memutuskan untuk bunuh diri, di mana Mark Antony ditemukan tewas karena telah menusuk perutnya sendiri dengan menggunakan pisau. Sedangkan untuk kematian dari Cleopatra sempat mengundang tanda tanya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi untuk di video kali ini aku akan membahas salah satu ratu paling legendaris yang terkenal akan kecantikannya dan juga kecerdasannya, yaitu Ratu Cleopatra, yang pasti udah gak asing lagi di telinga kalian. Dan katanya akhir hidup dari Ratu Cleopatra ini sangat tragis. So kira-kira gimana kisahnya? Let's get started. Jadi Cleopatra ini merupakan ratu dari kerajaan Mesir kuno terakhir yang memiliki nama asli Cleopatra VII Philopator. Dan ternyata walaupun dia ratu dari kerajaan Mesir, ia bukanlah orang Mesir asli. Jadi Ratu Cleopatra ini memang lahir di Mesir dan tinggal di Alexandria yang merupakan ibu kota dari Mesir itu sendiri. Ia lahir pada tahun 69 sebelum Masehi dan keluarganya sendiri berasal dari Yunani dan merupakan keturunan dari dinasti Ptolemik, dan kakek buyut dari Ratu Cleopatra ini sendiri yaitu Ptolemy yang merupakan seorang jenderal dan kawan dekat dari Alexander the Great. Dan begitu Alexander ini wafat, Ptolemy ya gitu kali ya. Ptolemy yang merupakan kakek buyut dari Cleopatra sendiri mengambil alih kekuasaan Mesir karena ia dianggap setia dan juga memerintah atas nama keturunan Alexander the Great. Dan gelarnya sebagai raja yaitu Ptolemy I Soter. Dan diceritakan kakek buyutnya Cleopatra ini yang jadi raja itu berhasil mempertahankan Mesir dan membangun fondasi yang kuat bagi dinastinya, yaitu dinasti Ptolemik yang bertahan selama 300 tahun. Jadi garis keturunan dari kakek buyut Cleopatra ini yang bernama Ptolemy sangat terjaga karena adanya tradisi incest gitu kali ya, incest, yaitu tradisi yang menikahi sepupu atau adiknya atau kakaknya, pokoknya masih satu keluarga. Jadi mereka nggak boleh menikah dengan orang luar, nggak boleh menikah dengan orang lain, yang bertujuan agar kerajaan Mesir ini tidak terpecah belah gitu karena warisan. Nah, karena Cleopatra ini juga lahir di Mesir dan kakek buyutnya juga memerintah Mesir, jadi kayak dia itu lebih memilih mengikuti kebiasaan orang Mesir, mengikuti kebudayaan dan juga mempelajari bahasa Mesir. Jadi mungkin kalau kalian ngeliat di film-film ataupun beberapa lagu yang video klipnya gitu mengambil tema Mesir, terus ada yang berperan sebagai Ratu Cleopatra, mungkin kalian bakal mikir bahwa Ratu Cleopatra secantik itu. Tapi ternyata enggak. Karena dari beberapa koin yang ditemukan, yang di koin itu ada gambar wajah dari Ratu Cleopatra, ratu ini justru lebih terlihat seperti wanita yang maskulin dan juga menggambarkan seorang wanita yang cerdas. Jadi enggak yang lebih menonjolkan kecantikan gitu, justru lebih menonjolkan kecerdasan. Dan dari beberapa tokoh sejarah juga menjelaskan bahwa Ratu Cleopatra ini memiliki suara yang manis dan juga karisma yang menarik. Jadi nggak ada tuh disebutin dia cantik, tapi lebih ke cerdas, lebih ke menarik gitu. Dan beberapa juga mengatakan bahwa Ratu Cleopatra ini memiliki warna kulit putih pucat. Ayam, kukurujuk kan, Beberapa juga mengatakan bahwa Ratu Cleopatra ini memiliki warna kulit putih pucat, jadi nggak mulus sempurna gitu. Ratu ini memiliki hidung yang sangat mancung dan juga rambut seperti orang Yunani, yaitu ikal bergelombang dan diikat ke belakang ala gaya-gaya tradisional orang Yunani gitu, dan tanpa poni. Tapi walaupun Ratu Cleopatra ini digambarkan tidak begitu cantik, tapi semuanya tertutupi gitulah sama kecerdasannya. Dimana ia juga merupakan seorang diplomat dan ahli politik. Dan selain fasih berbahasa Mesir, ia juga mampu berbahasa Yunani dan 7 bahasa asing lainnya. 7 bahasa asing lainnya, aku kayaknya buat belajar satu bahasa asing aja gitu ribet banget. Ini otak kayaknya udah nggak bisa nampung, udah kayak mumet gitu ya. Selain itu, ia juga memahami masalah astronomi, matematika, fisika, dan juga filsafat. Atau mungkin semua mata pelajaran yang kalian benci di sekolah. Dan mungkin karena saking pinternya, Cleopatra ini naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu pada usia 18 tahun. Nah tuh kalian umur 18 pada ngapain? Pasti pada nongkrong-nongkrong kan? Dan sering tuh bolos-bolos dari sekolah kalau dapet pelajaran yang gak kalian suka. Apalagi kalau gurunya cerewet.
Dan waktu Ratu Cleopatra ini naik tahta, dia menamakan dirinya sendiri, kayak memberi julukan kepada dirinya sendiri sebagai The Sun God's Daughter, atau Putri Dewa Matahari. Dan kita langsung masuk ke kisah asmara, bukan kisah asmara, kayak kisah pernikahannya gitu, dimana Cleopatra ini pernah menikah beberapa kali. Yang pertama yaitu dia pernah menikahi adiknya, yaitu Ptolemy 13. Ya jelas, karena di sana kan menganut tradisi yang nggak boleh menikah dengan orang lain. Jadi pernikahan ini juga didasari atas surat wasiat yang ditulis oleh ayahnya sebelum wafat. Dan gak lama setelah pernikahannya ini, ternyata terjadi perseteruan nih antara keduanya dalam menjalankan tahta kerajaan. Ya mungkin kayak ada yang gak sejalan gitulah pemikirannya, yang akhirnya menyebabkan perang saudara. Dan ini agak memunculkan banyak tokoh, jadi semoga kalian gak bingung. Aku udah mencoba untuk hati-hati sih menjelaskannya. Dan setelah perseteruan itu, Julius Caesar yang merupakan seorang diktator Republik Romawi, yang mana dia ini ternyata juga menjalin hubungan dengan Ratu Cleopatra, berusaha untuk mendamaikan keduanya nih, yaitu mendamaikan Cleopatra sama adiknya, yang mana mereka juga suami istri sebenarnya. Jadi usaha untuk membuat mereka damai yaitu dengan memberikan syarat-syarat. Tapi ternyata syarat yang beli kemana coba? Jadi syarat-syarat yang diberikan oleh Julius Caesar ini dianggap menguntungkan pihak dari Cleopatra. Jadi adiknya ini kayak agak nggak setuju gitu, kayak agak nggak suka. Dan karena nggak terima nih sama syarat-syarat yang diberikan, suaminya Cleopatra ini yang merupakan adiknya menyuruh adik bungsunya yang bernama Arsino IV, ini cewek nih adiknya yang paling bungsu, dikerahkan untuk mengepung Cleopatra dan juga Julius Caesar di istana ya di Alexandria. Tapi sayangnya adiknya si Cleopatra, bukan adik bungsunya tapi suaminya dia, akhirnya tewas dalam perang Sungai Nil. Dan adik bungsunya yang cewek itu yang disuruh untuk mengepung Cleopatra harus menerima hukuman pembuangan di Efesus. Udah itu sama adiknya itu selesai. Dan gak lama setelah itu si Cleopatra ini ternyata nikah lagi sama adiknya yang bernama Ptolemy 14. Jadi yang dia nikah duluan itu sama Ptolemy 13, tapi kalau yang sekarang sama Ptolemy 14. Ya semoga kalian gak bingung ya. Dan mereka pun menjadi penguasa bersama atas tanah Mesir, yang mana itu dinobatkan sendiri oleh Julius Caesar. Julius Caesar ini yang menjalin hubungan sama Cleopatra itu. Nah terus singkat cerita biar cepet, biar kalian gak bingung. Ratu Cleopatra ini masih menjalin hubungan dengan Julius Caesar dan memiliki seorang putra yang bernama Caesarion. Di lain sisi Ratu Cleopatra ini juga masih menjadi istri dari adiknya. Lalu pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar yang menjalin hubungan dengan Cleopatra itu ditemukan tewas terbunuh dan tahtanya menjadi rebutan gitu. Ratu Cleopatra berusaha agar anaknya menjadi ahli waris, anaknya sama Julius Caesar, tapi sayangnya usahanya gagal dan yang diakui sebagai ahli waris justru anak angkat dari Julius Caesar, yaitu Octavianus. Dan karena gagal nih menobatkan anaknya sebagai ahli waris, Ratu Cleopatra ini akhirnya membunuh adiknya sendiri yang merupakan suaminya juga dan menobatkan anaknya dengan Julius Caesar yang bernama Caesarion sebagai penguasa bersama di tanah Mesir. Jadi nih di tanah Mesir awalnya Cleopatra memerintah sama adiknya mereka sih suami istri nih sebenarnya. Terus dia bunuh nih suaminya, lalu anaknya lah yang diajak menguasai Mesir. Dan setelah itu kan singkat cerita lagi deh biar cepet. Ada yang namanya Perang Saudara Liberator, yaitu perang untuk membalas pembunuhan yang terjadi pada Julius Caesar. Julius Caesar itu yang menjalin hubungan sama Cleopatra. Dan di situ Cleopatra bertemu dengan Marcus Antony yang merupakan seorang jenderal Romawi kuno. Dan akhirnya si Cleopatra ini malah menjalin hubungan sama Marcus Antony ini. Dan setelah menjalin hubungan, mereka pun akhirnya menikah. Dan di lain sisi, Mark Antony ini udah punya istri ternyata. Dan istrinya adalah kakak dari Octavianus. Ayo inget nggak Octavianus itu siapa? Jadi Octavianus ini si anak angkatnya Julius Caesar yang saingan sama anaknya Cleopatra tadi. Nah kakaknya itulah istri dari Marcus Antony yang merupakan suami dari Cleopatra. Nah karena kakaknya diduain gitulah istilahnya, si Octavianus yang merupakan anak angkatnya tadi nggak terimalah kakaknya dibuang gitu aja, nggak diurusin. Dan tambah parahnya akhirnya kakaknya ini dicerain juga sama Marcus Antony. Wah tambah panas ini si Octavianus, tambah marah lah dia nggak terima.
Dan pada tahun 32 sebelum Masehi, kerajaan Romawi pun menyatakan perang kepada Cleopatra, dan di tahun berikutnya rombongan armada laut Actum dipimpin oleh Cleopatra, dan dari kerajaan Romawi sendiri dipimpin oleh Octavianus. Bahkan perang, dan akhirnya perang itu pun berakhir dengan kekalahan Cleopatra. Terus setelah itu Cleopatra dan suaminya, si Marcus Antony, terpaksa harus melarikan diri ke Mesir. Tapi ternyata sampai Mesir mereka nggak aman juga. Mereka terus dikejar nih sama rombongan dari Octavianus, rombongan dari kerajaan Romawi. Dan karena mendengar kabar itu, mereka pun yaitu Cleopatra dan juga suaminya Marcus Antony memutuskan untuk bunuh diri, di mana Mark Antony ditemukan tewas karena telah menusuk perutnya sendiri dengan menggunakan pisau. Sedangkan untuk kematian dari Cleopatra sempat mengundang tanda tanya. Pertama, dia mengatakan bahwa ia meninggal karena gigitan ular kobra. Jadi bisanya itu jadi kayak dia sengaja ngambil ular kobra, terus biarin ular kobranya gigit dia. Tapi setelah dicek, diketahui bahwa Cleopatra ini tidak meninggal karena bisa ular. Karena kalau digigit ular, proses menyebar dari bisanya itu sangat lama dan sangat menyakitkan. Akhirnya Ratu Cleopatra pun dinyatakan tewas karena meminum koktail yang sudah dicampur dengan racun hemlock ale, wolf's bane, dan juga opium yang membuatnya meninggal dalam keadaan tidur. So itu dia kisah dari salah satu ratu legendaris, yaitu Ratu Cleopatra, di mana sosoknya masih kita kenang sampai saat ini, yang banyak orang tahu akan kecerdasannya dan menginspirasi banyak orang. So guys, mungkin ada dari kalian yang mengetahui kisah lain dari Ratu Cleopatra ini. Mungkin kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian mau menambahkan juga bisa banget komen di bawah. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sekian video kali ini, and see you on the next video. Bye!